Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa soal terkait dengan materi yang sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Di sini sudah kami sediakan beberapa contoh soal ya terkait dengan recurrence relation. Ya ada 5 soal pada poin 1 dan ada 1 soal pada poin 2. Nah, di sini kemarin kita juga sudah membahas ya penggunaan metode backward substitution, kemudian metode second order. Nah, di sini kita akan sama-sama membahas bagaimana penggunaan atau penerapan kedua metode itu dalam menyelesaikan sebuah soal. Oke, langsung aja untuk poin yang pertama. Nah, di sini seperti yang bisa kalian lihat, ada beberapa recurrence relation ya yang diketahui atau yang diberikan, kemudian diketahui juga initial condition-nya ya yang ada di sebelah kanan. Nah, kalau contoh soal semacam ini kita lihat, nah ini kan menyatakan suku-suku pendahulunya. Jadi kalau soal semacam ini kita selesaikan dengan menggunakan metode backward ya. Mungkin bisa kita pilih aja langsung, kita nggak akan menyelesaikan atau membahas semuanya. Yang tidak terbahas nanti akan ditinggalkan untuk Anda coba ya. Jadi yang pertama mungkin kita coba poin A ya. Oke. Oke, soalnya tadi adalah xn sama dengan xn-1 ditambah 5. Untuk n lebih dari 1 dengan initial condition, ya x1 sama dengan 0. Nah, dari soal ini bisa kita ketahui bahwa pencarian atau penentuan nilai xn itu didasarkan atau ditentukan dari satu suku sebelumnya, ya karena ada keterangan xn-1. Kemudian ditambah dengan konstanta sebesar 5. Jadi kita tuliskan aja yang pertama ya untuk poin A. Diberikan gitu ya. Diberikan RR atau recurrence relation yaitu xn sama dengan xn-1 ditambah dengan 5. Dengan initial condition-nya x1 sama dengan 0. Nah, dengan menggunakan metode backward, ya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, di sini kita akan mencoba menjabarkan dari setiap suku ya yang ada di dalam ini ya. Jadi kalau di sini xn sama dengan xn-1 plus 5, maka selanjutnya kita akan menjabarkan secara mundur ya. xn-1 dengan menggunakan pola ini dia akan menjadi xn-2 ditambah dengan 5. Nah, ini penjabaran untuk xn-1 ya. Kemudian jangan lupa kita tambahkan lagi dengan 5. Jadi 5 yang di sini dia turun ya. Kemudian dari sini kita akan membuka kembali, menjabarkan kembali dari xn-2. Jadi xn-3 gitu ya, ditambah 5. Nah, kemudian kita tambahkan dengan 5 lagi untuk yang di sini. Kemudian ditambahkan dengan 5 untuk yang paling belakang. Nah, ini kalau kita jabarkan ya masing-masing. Nah, ini akan kita coba kasih panah lagi. Ini akan menjadi xn-2 ditambah 2 kali 5 gitu ya. Ini xn-3 plus 1, 2, 3 ya. Jadi 3 kali 5. Ini selaras dengan yang pertama ya. Kalau yang pola pertama itu kan xn-1 ditambah 1 kali 5 ya. Dan ini terus berlanjut ya sampai seterusnya.
Dengan demikian, kalau kita mengacu kepada pola yang dibentuk, maka kita akan bisa menyimpulkan bahwa xn itu dia akan sama dengan xn min i. Ya, jadi ini yang berjalan. Ya, kita lihat ini yang berjalan nanti yang akan berkedudukan sebagai i. Xn min i ditambah dengan i dikali 5, ya. Atau saya ganti plus 5i gitu ya. Plus i kali 5 atau plus 5i. Nah, ini kemarin kita sebut sebagai rumus 1. Nah, berikutnya kita di awal punya yang namanya initial condition atau nilai awal, di mana nilai awalnya untuk X1 ya, suku pertama atau suku pendahulunya dia adalah 0. Jadi kalau ini kita cari barisannya gitu ya, dari apa yang diketahui di sini, maka ada X1 ya, suku pertama, ada X2, suku kedua, ada X3, X4 dan seterusnya. Maka suku pertama itu dia nilainya adalah 0. Kemudian berapa nilai untuk suku kedua? Ya tinggal kita masukkan aja ya. Suku ke N sama dengan satu suku sebelumnya ditambah dengan 5. Jadi untuk mencari nilai X2 berarti kita menambahkan satu suku sebelum X2 dengan 5. Jadi 5. Berapakah X3 dari sini? Kita menambahkan satu suku sebelum X3 yaitu X2 ditambah dengan 5. Berarti 10 ya, dan seterusnya. Oke, sekarang kita akan jalan dengan menggunakan initial condition. Nah, diketahui di awal ya bahwa initial condition yang diberikan itu adalah X1, di mana X1 sama dengan 0. Nah, ini kita substitusikan X1 sama dengan 0 ini ya ke rumus 1. Jadi kita masukkan ke rumus 1. Tadi kita punya xn-nya sama dengan xn min i ditambah dengan 5i. Nah, karena di sini x1 dia berkedudukan sebagai suku pendahulunya, maka dia akan mengganti yang di sini. Ya. Sama dengan ini kita masukkan x1 plus 5i, atau kita ganti aja langsung bisa ya dengan nilainya 0 plus 5i. Ya. Dengan demikian, ini ya, jadi gitu ya. Jadi xn di sini dengan mensubstitusikan initial condition-nya tadi, kita mendapatkan nilai xn-nya itu adalah 5i. Nah, ini kita sebut sebagai rumus 2. Kita sudah punya rumus 1, kita sudah punya rumus 2. Maka langkah berikutnya ya sama seperti langkah yang kemarin. Kita ingat kembali bahwa substitusi tadi yang sebelumnya kita kerjakan itu ya. Substitusi tadi dia mensyaratkan bahwa gitu ya, bahwa nilai n-1 di sini ya, n-i di sini dia sama dengan 1. Jadi kita tulis ya, n-i sama dengan 1. Sehingga kita peroleh I-nya sendiri dia sama dengan n-1. Ya. Kemudian selanjutnya substitusi. Wah, saya salah nulis. Substitusi gitu ya. Substitusi nilai I sama dengan n-1 ke rumus yang kedua, rumus terakhir yang tadi kita dapatkan ya. Tadi kita punya rumus keduanya, xn sama dengan 5i. Sehingga kita dapatkan di sini 5
dikalikan N min 1. Ya, atau sama dengan 5N min 5. Ditulis seperti ini boleh, atau seperti ini juga boleh. Kita kasih kesimpulan ya, sehingga dari sini persamaan atau rumus langsung gitu ya. Persamaan atau rumus langsung dari recurrence relation yang diketahui di atas adalah, kita tuliskan xn sama dengan 5n min 5. Gitu ya. Ini kalau kita cari barisannya dia pasti sama dengan barisan seperti tadi kita pakai RR-nya ya. Jadi kalau kita mau ngecek lagi gitu ya, kita mau cari barisannya apakah sama nih, atau ternyata mungkin salah soalnya atau salah kerjaannya ya misalkan. Kita bisa ngecek dari sini ya. Jadi ini kan xn sama dengan 5n min 5. Kita mulai n-nya sama dengan 1 ya. X1, X2, X3, X4, dan seterusnya. X1 berarti n-nya sama dengan 1. Kita masukkan ke sini n sama dengan 1. 5 kali 1 dikurangi 5 adalah 0. Ya. X2 berarti n-nya sama dengan 2. Masukkan n sama dengan 2 ke sini. 5 kali 2, 10 kurangi 5, 5. Ya. X3 berarti n sama dengan 3. Kita masukkan n sama dengan 3 ke sini. 5 dikali 3 dikurangi 5 berarti 10. Dan seterusnya. Nah, ini pola barisan yang dibentuk dia sama ya dengan yang awal tadi. Oke, itu untuk yang 1A. Nah, berikutnya kita kembali ke soal tadi ya. Untuk B mungkin sama ya. Sepertinya sekilas sama ya. Silakan coba Anda kerjakan secara mandiri. Berikutnya mungkin akan kita coba yang ini, yang bagian C kali ya. Oke, C. Saya coba yang C. C itu soalnya xn sama dengan xn min 1 plus n. Wah, ada n-nya nih ya, ada plus n-nya. Bukan plus konstan, tapi plus n ya. Untuk n lebih dari 0 dengan suku pendahulunya ya, atau x0 sama dengan 0. Xn sama dengan xn min 1 ditambah n ya, untuk n lebih besar dari 0. Dengan kita masukkan initial condition-nya x0 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita coba cari bagaimana bentuk atau pola barisannya ya. Kita punya sebagai suku pendahulu adalah x0 gitu ya. Jadi ini adalah x0, kemudian x1, x2 dan seterusnya. Untuk x0 sendiri dia nilainya adalah 0. Sedangkan x1 ya kita masukkan ke rumus yang diketahui di sini ya. Di sini rumusnya berbunyi nilai suku ke n ditentukan dari satu suku sebelumnya ditambah dengan n-nya gitu ya. Jadi kalau 1 berarti kita masukkan 0 ditambah 1 gitu ya. 1. Kalau x-nya sama dengan 2, kalau x2 berarti kita masukkan x2 sama dengan x1 ditambah 2. 3 ya, dan seterusnya. Oke, itu untuk pola barisannya seperti ini, bisa teman-teman lanjutkan sendiri. Nah, sekarang kita akan mencoba mencari bagaimana rumus atau persamaan langsungnya dengan menggunakan metode backward ya, substitution. Jadi caranya sama seperti tadi, kita akan coba menjabarkan ya dari suku yang ada di dalam sini ya, dalam persamaan ini kita coba jabarkan ya, sehingga nanti kita akan mendapatkan sebuah pola. Saya tuliskan lagi, xn itu sama dengan xn min 1 ditambah n. Nah, ini
perkuliahan DAA ini mengajarkan kita untuk berpikir secara runut ya dan sistematis. Nah, gimana kok dari yang awal itu kita bisa menurunkan rumus dan seterusnya. Nah, itu pentingnya design thinking di sini ya. Bagaimana kita bisa mengarahkan cara berpikir kita gitu ya. Oke, xn-1 plus n. Nah, di sini bagian ini akan kita jabarkan secara mundur gitu ya, dengan mengikuti pola yang sudah ada. Ini menjadi xn-2 ditambah, nah, ditambah berapa? Nah, karena ini dia bukan konstanta, jadi kita nggak bisa bilang dia tambah n. Ya, dia kan mengikuti pola di sini. Kalau ini n, ini n. Nah, sekarang kalau kita mundur satu suku ke belakang, kalau kita punya satu suku ke belakangnya adalah xn-2 gitu ya, isinya, maka di sebelahnya ini dia akan jadi n-1. Ya, ini penjabaran untuk xn-1 ya. Jangan lupa ini kita tambahkan lagi ya, di sini kita taruh lagi plus n-nya. Nah, bagaimana selanjutnya ya, sama caranya ya. Jadi xn-2 kita buka lagi ya, kita jabarkan lagi secara mundur sesuai dengan pola yang sudah ada. Dia akan menjadi xn-3 ya, ditambahkan dengan, nah, kalau tadi n-1 ya, xn-1 sama dengan xn-2 plus n-1. Nah, kalau sekarang xn-2 dia akan sama dengan xn-3 plus n-2. Ya, tutup kurung, tutup kurung. Nah, ini penjabaran untuk yang ini. Gitu ya. Oh, sorry, saya taruh di tengah aja ya pada panahnya biar kelihatan. Nah, di belakang ini kita tambahkan lagi ya ke sini. Plus n-1 tambahkan lagi plus n. Biar enggak kocar-kacir, kita pisahkan dengan kurung gitu ya. Nah, bentuk yang ini kalau kita sederhanakan ya, xn-2 ditambah dengan n plus n dikurangi 1. Berarti 2n-1. Yang di bawah xn-3 ditambah ada n, ada n, ada n. Berarti 3n. Min 2 kurangi 1. Ya, kita tuliskan min 3. Atau mungkin biar kelihatan polanya, biarkan aja dalam bentuk angka yang sebenarnya ya. Min 2 dikurangi 1. Nah, kalau yang pertama tadi kan x n-1 ditambah n. Nah, ini udah mulai kelihatan polanya ya. Ini kita lakukan seterusnya sehingga ya kita akan mendapatkan pola dari xn-nya. Nah, bagaimana polanya? Xn sama dengan xn min i. Nah, ini kalau kita perhatikan ya. Kalau di sini ini kan yang berjalan ini ya, 1, 2, 3. Ini juga jalan ya, N, 2N, 3N. Yang di belakang juga jalan sebenarnya ya kalau kita teliti lagi. Nah, bagaimana kemudian cara menjabarkan ini? Nah, kita lihat. Xn min I ya, ditambah dengan ini ya, N kalikan 1, N kalikan 2, N kalikan 3. Dia mengikuti angka di sini. Sama gitu ya kebetulan. Jadi plus I kali N. Nah, kemudian yang belakang, nah yang belakang ini kan dia sebenarnya urut ya. Dikurangi 1, ini dikurangi 2, min 1. Ntar kalau kita cari X N min 4 misalkan ya, dia pasti akan bentuknya seperti ini. Min 3, min 2, min 1. Gitu ya. Sehingga untuk bagian belakang ini, ya, bagian yang di belakang dan seterusnya ini, konstantanya maksudnya ya, itu bisa kita bentuk ke dalam bentuk deret ya, teman-teman mungkin masih ingat bentuk deret plus sigma, oh jangan pakai I lagi ya, kita pakai notasi yang lain J misalkan ya.
J-nya kita mulai dari 0, karena kan sini sebenarnya ada 0 ya. Min 0 gitu lah katakanlah ya, atau apa namanya, ya min 0, kita mulai dari 0 gitu ya. Tapi karena dia min 0, nggak dituliskan gitu ya. Sigma J, di mana J-nya itu dia berjalan mulai 0 sampai dengan I-1. Ya. Jadi bukan sampai dengan I. Kalau I berarti dia mulai dari 3. Jadi min 3, min 2, min 1. Nah, tapi kalau kita lihat polanya di sini, ketika dia 1, ininya 0, ya berkurang 1. Ketika dia 2, di sebelah sini dia berkurang 1. Ketika di sini dia 3, di sebelah sini dia berkurang 1, ya, mulai dari 2 dan seterusnya. Jadi kita bisa bilang di sini deretnya dari konstanta di belakangnya itu adalah sigma J. Dengan J-nya dia berjalan mulai 0 sampai I-1. Ya. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan ya polanya untuk XN-nya. Jadi ini kita sebut sebagai rumus 1. Oke, dari sini tadi seperti yang saya bilang, kita dapatkan pola XN-nya, di mana XN sama dengan X kali N min I ditambah IN ditambah dengan deret dari 0 sampai J min I gitu ya. Nah, mungkin teman-teman bertanya lagi, oh ini bukan plus ya, minus, sorry. Ini minus ya. Nah, mungkin sebelum kita nyatakan seperti ini, mungkin ada historinya kali ya. Saya jelaskan historinya dulu kali ya. Jadi tadi kan kita punya XN-nya itu, ya kalau saya jabarkan XN-nya itu, dia sama dengan XN min I ditambah dengan IN. Nah, ini konstanta di belakangnya, kalau kita urutkan ya, ini sama dengan min sekian, min sekian, min sekian, sampai dengan min 1. Atau kalau kita mau bilang secara lengkap, ini kan sebenarnya min 0 ya di sini ya. Ini min 0. Min 0, min 1, min 2, min 1, nanti lanjut lagi min 3, min 2, min 1, dan seterusnya. Sehingga di sini bisa kita bilang ya, setelah plus IN ini, dia sama dengan min, ya kita balik 0, plus 1, plus 2, plus 3, dan seterusnya. Ya, sampai berapa? Nah, ini kita lihat sampai berapanya, kita lihat, kita hubungkan dengan I yang ada di sini dan I yang ada di sini, ya. Kalau di sini kan kita lihat polanya, ketika dia I-nya 1, maka konstantanya I dikurangi 1, gitu ya. 1 kurangi 1 sama dengan 0. Ketika I-nya sama dengan 2, kita lihat konstantanya dikurangi 1 lagi, berarti 2 min 1 sama dengan 1. Ketika I-nya sama dengan 3, di belakang juga konstantanya dikurangi 1 ya, 3 dikurangi 1. Berarti kita mulai dari 2, kemudian 1. Nah, sama dengan itu, ya, berarti di sini kita akan dapatkan bentuknya seperti ini. Ya, plus sampai nanti batas atasnya adalah I-1. Gitu ya. Jadi ini kalau saya balik gitu ya, ini XN min I ditambah IN dikurangi. Nah, min I min 1 gitu ya. Ini kan I, nah ini I min 1. Ya. Min I min 2 dan seterusnya sampai nanti ketemu min 2, ketemu min 1, ketemu min 0. Makanya saya ubah ke dalam bentuk yang di atas gitu ya. Nah, yang ini saya hapus dulu. Oke, ya jadi sudah clear ya kenapa bentuknya seperti ini. Nah, bentuk ini sendiri kita sudah pelajari ya di pertemuan awal dulu tentang barisan dan deret ya. Dimana teman-teman mungkin dulu masih ingat untuk bahasan deret ketika kita menjumlahkan suatu pola barisan dengan dengan selisih sama dengan 1.
Jadi kalau ada 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya sampai N, nah itu rumusnya adalah N kali N plus 1 per 2. Nah sekarang kita punya depan adalah 0. Kalau 0 saya rasa nggak masalah ya, karena kan plus 0 ditulis atau tidak, dia sebenarnya tidak akan merubah ya, akan merubah hasil ya, tidak akan merubah hasil ya. Jadi ini kalau kita sama-samakan dengan yang di sebelah kiri, ya, ini N-nya kita ganti dengan I-1, 2 plus 3 ya, plus I-1, maka nanti rumusnya akan berganti. I-1 dikalikan I-1 plus 1 dibagi dengan 2. Atau kita peroleh ini I-1 dikali I, ya. Karena kan ini min 1 tambah 1, ya, jadinya 0, sisanya I, dibagi 2. Nah, ini kita masukkan ke sini, ya, ke XN tadi. Karena kan mungkin kalau bentuk ini kan dia masih agak jelimet ya, untuk dikatakan sebagai rumus 1 ya. Jadi kita dapatkan lagi polanya ya, dengan penyederhanaan diperoleh rumus 1 ya, XN sama dengan XN min 1, min I ya, ditambah IN. Nah, dikurangi, ini kita tuliskan nih yang tadi kita dapatkan. Nah, ini ya, ini kita tuliskan, kita pindah ke sebelah sini. Min I dikali I min 1 per 2. Gitu ya. Nah, ini kita sebut sebagai rumus 1. Oke. Sampai rumus 1 sudah selesai ya. Jadi ini adalah pola yang berhasil kita temukan. Nah, selanjutnya berikutnya kita akan menggunakan initial condition yang diketahui. Jadi dengan menggunakan initial condition yang diketahui, ya, kita peroleh, saya tuliskan diperoleh gitu ya, diperoleh. Nah, ini kita tuliskan lagi, XN sama dengan XN min I ditambah IN min I kali I min 1 per 2. Ya. Untuk X berapa tadi ya? Untuk X 0 sama dengan 0. Jadi X0 sama dengan 0. Nah, ini dia menyatakan yang sebelah sini ya. Jadi kita tuliskan ini X0 ditambah IN min I dikali I min 1 per 2. Ini sama dengan 0 ya. Jadi langsung aja kita peroleh XN-nya sendiri ya sama dengan IN dikurangi dengan I dikali I min 1 per 2. Nah, ini kita sebut sebagai rumus 2. Ya. Nah, rumus 1 sudah, rumus 2 sudah, selanjutnya ya, masih belum selesai ya. Jadi selanjutnya kita akan menuliskan lagi ya langkah berikutnya, yaitu kita ingat kembali bahwa pada poin ini ya,
substitusi tadi dia mensyaratkan n min i dia sama dengan 0. Ya. Jadi saya ulangi, substitusi tadi dia mensyaratkan n min i sama dengan 0. Jadi kita tuliskan di sebelah sini. Substitusi mensyaratkan bahwa n min i itu sama dengan 0. Ya. Berarti kita dapatkan nilai i-nya itu sendiri dia adalah n. Nah, nilai ini, nilai i sama dengan n nanti kita masukkan ke rumus 2. Ya. Tadi kita punya rumus 2-nya adalah ini ya. Jadi xn sama dengan in dikurangi i dikali i min 1 per berapa tadi? 2 ya. Ini kita ganti setiap i-nya dengan n, jadi kita peroleh n kali n ya, dikurangi n kali n min 1 per 2. Ini kita peroleh n kuadrat, ya, dikurangi, ini kita kalikan silang, n kuadrat min n per 2. Atau kalau kita pisah gitu ya, n kuadrat min n kuadrat per 2 dikurangi n per 2. Nah, ini sendiri kalau kita sederhanakan ya sama artinya dengan 1 dikurangi setengah. Sama dengan n kuadrat per 2. Kita turunkan yang sebelah sini min n per 2. Nah, ini adalah rumus langsung yang paling sederhana yang kita temukan ya. Jadi rumus langsung dari recurrence ini ya adalah xn sama dengan n kuadrat per 2 dikurangi n per 2. Selesai untuk yang poin 1C. Nah, berikutnya kita kembali ke soal lagi. Kita akan coba mengerjakan, ini kan plus n juga sudah di ini ya, di apa namanya, sama seperti yang atas tadi ya. Kita akan coba poin E ya. Nah, ini saya tuliskan di sini poin E. Poin E itu soalnya adalah xn ya. Xn sama dengan xn per 3 ditambah dengan 1 gitu ya. Ditambah 1 untuk n lebih besar dari 1 dengan initial condition-nya atau x1 ya sama dengan 1. Nah, ada keterangan di sini bahwa misalkan gitu ya, n sama dengan 3 pangkat k. Nah, itu ada permisalannya lagi di dalamnya ya. Jadi di sini so for n sama dengan 3 pangkat k. Nah, di sini kita boleh nih mensubstitusikan sementara si n ini sama dengan 3 pangkat k. Ya, nanti di akhir akan kita kembalikan lagi dia ke dalam posisi n. Ya. Jadi ini kita misalkan gitu ya. Misalkan n-nya sama dengan 3 pangkat k. Nah, maka RR di atas gitu ya, dapat kita tuliskan dalam bentuk lain. Jadi X, saya tuliskan yang awal dulu, XN sama dengan XN per 3 plus 1. Oh, sorry. Ini aja ya. Ini kalau kita substitusi N-nya sama dengan 3 pangkat K, dia akan jadi X 3 pangkat K
sama dengan X, ya. Ini 3 pangkat K per 3 ditambah 1. Atau karena ini di bawah pangkatnya 1, jadi naik ke atas jadi minus ya. Sama dengan X 3 pangkat K-1 plus 1. Gitu ya. Nah, yang belakang jangan lupa, X1 sama dengan 1. Jadi kalau yang di sini kita ubah, N-nya disesuaikan dengan N yang akan dimisalkan, maka di bagian initial condition-nya juga harus sama ya. Kita nyatakan ke dalam bentuk 3 pangkat K. Atau kalau di sini memang tidak ada, jadi kita ubah sedemikian rupa dia berarti atau dia memiliki relasi dengan apa yang dimisalkan. Nah, X1 sama dengan 1. Kita ingat bahwa yang namanya semua bilangan dipangkatkan dengan 0, dia hasilnya 1. Jadi kalau di sini kita tuliskan X 3 pangkat 0, dia akan sama dengan yang di atas. Ya. Nah, ini dia berarti sama. Ini sama dengan 1. Jadi kalau saya bilang X1 sama dengan 1, maka itu sama artinya dengan X 3 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, 3 pangkat sekian itu kan dia mengarah ke permisalan ini. Ini kan basisnya juga 3 ya. Gitu. Nah, dari sini ya, kita punya RR baru gitu ya, katakanlah seperti itu. Jadi X3 pangkat K sama dengan X3 pangkat K-1 ditambah 1 dengan initial condition-nya X pangkat 3, X3 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, berikutnya, nah, sesuai dengan backward substitution concept gitu ya, kita akan mencoba menjabarkan suku yang berada di dalam sini ya. Jadi kalau tadi kita punya RR-nya adalah X3 pangkat K sama dengan X3 pangkat K-1 plus 1. Nah, sekarang kita akan menjabarkan yang sebelah sini, yang dalamnya ya. Ini sama dengan X. Satu suku sebelumnya berarti 3 pangkat K-2. Karena yang di belakang konstanta, dia nggak merubah apa-apa ya. Jadi langsung aja plus 1. Ya. Nah, ini dia penjabaran untuk yang saya kurung perawal di sini. Jangan lupa yang belakang turun lagi. Ya. Ini plus 1. Gitu, ya. Sama selanjutnya ya. Jadi ini kita jabarkan lagi X3 pangkat K-2. Ini kita jabarkan dia jadi X3 pangkat K-3 ditambah dengan 1. Ya. Ini turunkan ya plus 1, ini turunkan lagi plus 1. Nah, ini kalau kita sederhanakan bentuk ini sama dengan 3 pangkat K-2 ditambah dengan 2. Yang bawah X3 pangkat K-3 ditambah dengan 3. Gitu ya. Yang atas pun sebenarnya dia ya sama ya polanya ya. 3 pangkat K-1 plus 1. Nah, ini kita sudah bisa melihat seperti apa polanya ya. Jadi yang jalan itu yang ini ya. Kemudian yang konstantanya. Nah, dengan demikian kita bisa menuliskan pola umum ya. Jadi ini kalau kita teruskan gitu ya. Dan seterusnya kita akan mendapatkan pola dari X pangkat 3K-nya. X3 pangkat K-nya gitu ya. Dia sama dengan X3 pangkat K-I tutup kurung plus I. Oke. Selesai sampai sini, ini kita sebut sebagai rumus 1. Nah, berikutnya kita akan mencari rumus 2. Dengan cara apa? Dengan mensubstitusikan ya initial condition yang tadi kita punya ke dalam rumus 1. Ya. Jadi selanjutnya substitusikan atau kita masukkan
initial condition dari X pangkat X3 pangkat 0 gitu ya. Sama dengan 1. Mau dibilang langsung X1 sama dengan 1 juga sebenarnya boleh ya. Jadi karena dia kan sudah jelas memiliki keterkaitan dengan basis 3 pangkat sekian di sini ya. Ke dalam, lanjutkan ya, ke dalam rumus 1. Nah, tuliskan lagi rumus satunya tadi, X3 pangkat K sama dengan X3 K min I gitu ya, plus I. Nah, bentuk yang ini kan sama dengan X3 pangkat K-nya. Ya, berarti bisa kita tuliskan ya yang ini ya, yang poin ini, yang di sebelah sini. Nah, ini dia sama dengan 1 ya, mengacu ke yang ini. Kita masukkan nilainya adalah 1 ditambah I. Ya. Jadi, kita peroleh X3 pangkat K itu sama dengan 1 plus I. Nah, ini adalah rumus kedua. Ya. Oke. Selanjutnya, ini masih belum selesai ya. Selanjutnya, jangan lupa tadi ada sesuatu yang kita syaratkan ya dalam substitusinya. Jadi karena substitusi mensyaratkan bahwa kita lihat ya. Tadi kita mensyaratkan K min I itu dia sama dengan 0 ya. Ini bukan, ini saya salah ya, ini bukan 3 pangkat K ya. Tapi mengacu ke sini ya, 3 pangkat 0 harusnya ya. Nah, ya. Jadi tadi kita mensyaratkan ini ya, X3 pangkat K min I itu sama dengan X3 pangkat 0. Atau dengan kata lain, ya, kita tadi mensyaratkan bahwa K min I itu sama dengan 0. Ya. Nah, K min I sama dengan 0 diperoleh I-nya sendiri sama dengan K, atau K-nya sama dengan I gitu ya. Maka substitusi I sama dengan K ke rumus 2. Nah, rumus 2 tadi kita punya bentuknya adalah X3 pangkat K sama dengan 1 plus I. Karena I-nya kita masukkan, jadi kita peroleh 1 plus K. Oh ya benar ya. X3 pangkat K sama dengan 1 plus K. Nah, ini kan sudah sama-sama K ya. Jadi dia harus relate ya. Nah, sekarang karena tadi kita misalkan, ya, karena tadi dimisalkan N itu sama dengan 3 pangkat K, sekarang kita kembalikan pada bentuk awal. Jadi kita kembalikan dalam bentuk N, gitu ya. Kita kembalikan dalam bentuk N, dia akan jadi XN sama dengan 1 plus berapa? Kalau saya punya A pangkat B sama dengan C, maka dari sini bentuk logaritmanya
A log C sama dengan B. Kok bisa seperti itu, Bu? Ya, coba kita lihat. Misalkan, saya punya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ya, ini kalau kita nyatakan sesuai dengan apa yang dituliskan di sini, ya apa yang saya tuliskan, 2 log 8 sama dengan 3. Ya. 8 sendiri itu kalau kita jadikan basis 2, sama dengan 2 pangkat 3. Ya. Nah, kenapa di sini kok bisa 3? Karena kan kalau pangkat di logaritma dia kan maju ke depan ya. 3 kali 2 log 2. Nah, di sini dia kan sama atas bawah dia sama dengan 1. Gitu, ya. Jadi untuk ini seperti ini ya, sehingga kalau di sini ya kita punya bentuknya awalnya adalah 1 plus K. Nah, K itu sama dengan apa? Tadi kan kita punya N sama dengan 3 pangkat K. Nah, K-nya sendiri dia sama dengan apa dong? Ya, dengan menggunakan ini, kita dapatkan bahwa K-nya itu sama dengan 3 log N. Jadi kita masukkan di sini 1 plus 3 log N. Kenapa sih kok harus dimisalkan gitu ya? Karena kalau nggak dimisalkan dia pasti bentuknya akan lebih rumit ya. Jadi cara dimisalkan seperti ini sebenarnya dia menyederhanakan ya. Jadi ini kenapa kita kembalikan lagi kepada bentuk semula ya, karena kita sudah mencapai bentuk penyederhanaan yang paling bisa dipahami gitulah ya, sehingga kita kembalikan ke bentuk awalnya. Oke ya, ini sudah selesai. Jadi bentuk persamaan umum dari RR yang kelima ini, ya, xn sama dengan xn per 3 plus 1, dia sama dengan xn sama dengan 1 plus 3 log n. Oke, itu untuk poin 1, untuk soal pertama udah selesai ya. Silakan misalnya kalian kerjakan secara mandiri. Berikutnya, kita akan coba mengerjakan contoh soal dengan menggunakan metode yang kedua, yaitu metode second order. Ya, mungkin saya tulis di sini aja. Jadi ingat kembali bahwa barisan Fibonacci itu dia punya pola mencari sebuah suku sama artinya dengan mengakumulasikan dua suku sebelumnya. Atau kalau saya tuliskan di sini, jadi dari barisan Fibonacci itu kita dapatkan recurrence relation-nya ya. UN itu sama dengan UN-1 ditambah dengan UN-2. Nanti saya kurungkan juga. Ini untuk barisan Fibonacci ya. Dengan initial condition ada 2 ya, karena kita mengandalkan 2 suku pendahulunya. Di sini dan di sini ya. Jadi kita tuliskan U 0-nya ya sama dengan 0, U1 sama dengan 1. Mau dituliskan U1, U2 juga nggak apa-apa sebenarnya ya. Yang penting konsisten ke belakang. Nah, ingat bahwa recurrence relation ini dapat ditulis menjadi bentuk stasioner ya, atau persamaan yang kita buat sama dengan 0 gitu. Jadi kita pindah semua ke kiri. Jadi UN dikurangi UN-1 dikurangi UN-2 dia sama dengan 0 ya. Nah, dari sini kita akan dapatkan persamaan karakteristiknya ya. R kuadrat min R min 1 dia sama dengan 0. Nah, kenapa kok bisa seperti ini? Seperti yang saya bilang kemarin, bahwa yang namanya UN itu kita nyatakan sebagai variabel berpangkat besar. Ya, berpangkat besar karena dia persamaan kuadrat, jadi dia berpangkat 2. Ya, variabel berpangkat 2. Kemudian untuk UN-1, mundur satu suku sebelumnya lagi,
ini kita nyatakan sebagai variabel berpangkat 1 atau R. Dan yang terakhir, satu suku yang paling kecil, satu suku sebelumnya lagi, dinyatakan sebagai variabel berpangkat 0 atau konstanta. Ya, jadi untuk persamaan karakteristiknya, persamaan karakteristik ya dari bentuk ini adalah R kuadrat min R min 1 sama dengan 0. Nah, dari persamaan kuadrat itu, saya anggap persamaan bintang ya. Dari persamaan bintang, kita akan mencari tahu bagaimana tipe atau bentuk dari akar-akarnya. Karena kan langkah kita setelah ini kan kita mencari akar-akarnya ya. Jadi dari sini kita punya tugas, kita harus menentukan yang namanya akar-akarnya. Ya. Nah, dari persamaan bintang ini, dari persamaan kuadrat ini diperoleh nilai diskriminannya ya, B sama dengan B kuadrat min 4AC. Ini kalau kita mau cek dan recheck ya, kita masukkan min 1 kuadrat min 4 dikali A-nya adalah 1, C-nya adalah min 1. Jadi kalau bentuk persamaan kuadrat itu bentuk umumnya A kuadrat plus, bentuk umum persamaan kuadrat ya, kalau saya punya sebuah persamaan kuadrat bervariabel X misalkan ya, AE kuadrat plus BX plus C ya, maka di sini yang disebut A itu dia adalah koefisien dari X kuadrat, yang disebut B dia adalah koefisien dari X, yang disebut C adalah konstantanya gitu ya. Ini kalau variabelnya X, yang ini yang kita punya dia variabelnya R, jadi sama aja ya. A itu berarti yang nempel dengan R kuadrat, B yang nempel dengan R, C itu yang konstanta. Ya. Dari sini diskriminannya kita dapatkan hasilnya 1 plus 4 sama dengan 5. Nah, 5 lebih dari 0. Kemarin dari 3 case yang kita punya, kalau diskriminannya lebih dari 0, maka bentuk akar-akarnya real dan berbeda. Ya, gitu. Oke, dari sini saya tambah lagi ininya. Nah, di sini kita lihat karena D-nya positif ya, maka akar-akarnya real dan berbeda. Kemarin kita sudah belajar 3 case mengenai bentuk akar persamaan kuadrat. Karena dia masuk kepada case 1, maka nanti untuk bentuk xn-nya kita akan ngambil bentuk xn yang di sini ya. Namun sebelumnya kita akan coba mencari tahu dulu seperti apa atau berapa akar-akar yang diperoleh dari persamaan kuadrat tadi. R kuadrat min R min 1. Nah, mungkin teman-teman masih ingat rumus X12 untuk mencari akar-akar ya. Jadi X12 sama dengan min B plus minus akar D gitu ya. Akar D dibagi dengan 2A. Nah, tinggal kita masukkan aja. Jadi min 1 untuk B-nya plus min akar, tadi nilai D-nya kita peroleh 5 ya. Jadi kita tuliskan akar 5 dibagi 2. A-nya adalah 1 ya. Jadi 1 plus minus akar 5 per 2. Nah, karena ada tanda plus minus, ini berarti kita pisah ya. Jadi untuk X1
1 plus akar 5 per 2, kemudian untuk X2, kita pakai variabel R ya, jadi ini adalah R bukan X, kita sesuaikan. Sementara R2 tadi adalah 1 min akar 5 per 2. Nah, ini adalah akar-akarnya dari persamaan kuadrat R kuadrat min R min 1. Nah, selanjutnya kita kembali ke case pertama tadi, karena sekarang kita sudah mendapatkan akar-akarnya. Maka tinggal kita masukkan ke dalam bentuk rumus langsung untuk case 1 ya, untuk diskriminan lebih besar sama dengan 0. Jadi kita tuliskan di sini untuk pengingat ya, karena R1, R2 adalah akar-akar real dan berbeda, maka rumus langsungnya, rumus atau persamaan langsungnya, kita lihat case 1 ya. Jadi di case 1 itu bentuk umumnya adalah xn alfa R1n ditambah beta R2n. Ini ya, kita ingat kembali pelajaran sebelumnya ya. Jadi untuk case 1, untuk diskriminan lebih besar dari 0 ya, untuk bentuk akar yang keduanya berbeda dan real, xn-nya adalah alfa R1 pangkat n ditambah beta R2 pangkat n. Jadi kita masukkan ke sini. Nah, ini kita ganti nih, R1 dan R2-nya kita ganti dengan nilai R1, R2 yang sudah kita peroleh tadi. Ini sama dengan alfa kali 1 plus akar 5 per 2, ya ini pangkat n, ditambah beta 1 min akar 5 per 2 pangkat n. Nah, berikutnya kita gunakan initial condition yang kita punya atau yang diberikan. Atau langsung aja kita bilang substitusikan gitu ya. Atau masukkan initial ya. Initial condition, tadi kita punya initial condition-nya adalah ada 2 ya. U0 sama dengan 0 dan U1 sama dengan 1. Ini saya sebut persamaan bintang atau rumus 1 boleh ya. Rumus 1 ke dalam rumus 1 atau persamaan 1 gitu ya. Xn, untuk U yang pertama ya. Ini Xn sebenarnya sama dengan UN ya. Jadi boleh pakai istilah Xn, boleh pakai istilah UN ya. Kebetulan di awal tadi kita pakai istilahnya adalah U ya. Jadi ini saya ubah aja biar sama. Ini adalah U. UN gitu ya. Untuk U yang pertama, ketika N-nya sama dengan 0, U0 sama dengan 0. Nanti kita masukkan UN sama dengan alfa R1 pangkat N ditambah beta R2 pangkat N. Nah, ini N-nya adalah 0.
ya. U0 sama dengan alfa R1 karena N-nya 0, apapun dipangkatkan dengan 0, ini kalau kita masukkan ya, 1 plus akar 5 per 2 pangkat 0 ditambah beta 1 min akar 5 per 2 pangkat 0 juga. Karena nilai apapun dipangkatkan dengan 0,1, maka dari sini kita peroleh ini hasilnya 0 ya, alfa ditambah beta. Nah ini persamaan pertama misalkan ya. Oh, tadi kan rumus pertama. Nah langkah berikutnya sama, kita masukkan untuk nilai yang kedua. Jadi U1 ketika N-nya 1 gitu ya, hasilnya adalah 1. Ini kita masukkan. U1 berarti alfa kali 1 plus akar 5 per 2 pangkat 1 ditambah dengan beta 1 min akar 5 per 2 pangkat 1. Ya, atau 1 ya, kita masukkan, kita ganti U1-nya sama dengan 1, sama dengan alfa plus, alfa kali 1 plus akar 5 per 2 ya, pangkat 1 ditambah beta 1 min akar 5 per 2. Nah, gini. Ini persamaan kedua. Nah, dari persamaan 1 dan 2, seperti yang saya bilang kemarin, kita boleh mencari dan menyelesaikan SPL tersebut, ya, sistem persamaan linear dua variabel tersebut, dengan menggunakan baik metode substitusi, eliminasi, atau campuran dari keduanya. Jadi tadi kita punya ada dua persamaan ya. Ada persamaan 1, alfa plus beta sama dengan 0. Kemudian ada persamaan 2, alfa 1 plus akar 5 per 2, ya, ditambah beta 1 min akar 5 per 2 sama dengan 1. Nah, misalkan kita mau pakai substitusi nih, ya. Dari persamaan 1 tadi kita peroleh alfanya sama dengan min beta, misalkan. Ya, ini kita masukkan ya. Misal kita masukkan persamaan 1 ke persamaan 2. Masukkan alfa 1 plus akar 5 per 2, beta 1 min akar 5 per 2. Jadi kita ganti alfanya dengan min beta, ini min ya. Min beta dikali 1 plus akar 5 per 2 ditambah beta dikali 1 min akar 5 per 2. Nah, ini kan tandanya beda ya, ada sini plus, di sini minus. Jadi jangan langsung saling meniadakan ya. Jadi kita buka dulu, kita kalikan silang masing-masing. Ini min beta dikurangi beta akar 5 ya, per 2 ditambah beta min beta akar 5 per 2 sama dengan 1. Atau bisa kita tuliskan juga penyebutnya, nah kita kalikan ya dengan yang di ruas kanan sama dengannya. Jadi min beta akar 5. Karena kan ini sebenarnya sama ya, penyebutnya sama, jadi bisa kita jadikan 1 gitu ya. Ini saya jadikan 1 ya, ini prosesnya seperti ini sama dengan 1. Ya. Kalau ada A per B sama dengan C, nah ini kan sama dengan A itu BC, gitu ya. Nah, menggunakan konsep ini kita peroleh, ini berarti ini saling meniadakan ya, berarti tinggal min 2 beta akar 5 sama dengan 2. Dari sini diperoleh min beta akar 5 sama dengan 1 ya, atau betanya itu sendiri sama dengan min 1/akar 5.
Min 1/5 sendiri sama dengan 1/5 akar 5 ya, min 1/5 akar 5. Cuma tuliskan dalam bentuk seperti ini juga nggak apa-apa ya. Nah, beta udah ketemu, selanjutnya kita cari nilai A-nya. Alfanya ya. Tadi alfa itu sama dengan min beta. Sehingga min kita masukkan nilai betanya 1/5. Nah, A sudah ada ya. Alfa sudah ada ya. Beta juga sudah ada di sini. Nah, tinggal kita kembali lagi ke bentuk umum case 1 tadi ya. Bentuk umum XN untuk case 1. Ini alfa. Tadi XN-nya sama dengan alfa R1N ditambah beta R2 pangkat N. Ya. Sekali lagi, XN sama dengan alfa R1 pangkat N ditambah beta R2 pangkat N. Nah, karena alfa dan beta sudah ketemu, jadi kita langsung bisa mencari ya, ini persamaan langsung atau rumus langsungnya. Seperakar 5 dikali 1 plus akar 5/2 pangkat N ya ditambah, bukan ditambah, minus ya, karena betanya dia min di sini, minus 1/5 kali 1 min akar 5/2 ya pangkat N. Nah, ini adalah persamaan langsungnya. Oke, 4 itu aja yang kita bahas kali ini. Silakan kalian berlatih dengan menggunakan contoh soal yang lain. Terima kasih.